Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan parafrase dan pentingnya parafrase dalam mengerjakan tugas. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sela dengan NIM C1B323050 dari kelas B Kesos. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama, apa sih itu parafrase? Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Sedangkan menurut Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary, parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti, atau dengan kata lain, pengutipan yang dilakukan dalam parafrase merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama, atau digunakan untuk menjaga koherensi dan keutuhan alur tulisan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa sih itu parafrase. Nah, kemudian yang kedua kita akan cari tahu bagaimana penggunaan dari parafrase itu sendiri. Penggunaan parafrase merupakan praktik yang digunakan untuk mengubah suatu teks menjadi bentuk yang berbeda, namun masih menjaga maksud semacamnya. Paraphrasing dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mempermudah pengertian, membantu mengingat, mengurangi panjang teks, atau untuk mempermudah pengolahan teks. Tetapi perlu diingat bahwa penggunaan parafrase dapat mengubah maksud teks aslinya jika tidak dilakukan dengan tepat. Kenapa sih harus parafrase? Apa pentingnya parafrase itu? Nah, dengan parafrase, sebagai penulis, kita dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman kita pada teks yang dibaca yang ditunjukkan dengan penggunaan kata atau kalimat sendiri yang berbeda dengan teks original. Nah, dengan parafrase juga, kita terhindar dari kemungkinan plagiasi, serta parafrase melatih integritas akademik kita. Berikutnya, langkah-langkah parafrase. Yang pertama, membaca dan memahami teks sumber atau original. Yang kedua, lakukan penyeleksian. Pilihlah hal yang paling esensial dan berguna sesuai dengan topik yang ditulis. Ketiga, pahami makna tersurat dan tersirat. Selanjutnya, pikirkan diksi atau kata pilihan sendiri untuk menjelaskan kata-kata yang masih asing. Selanjutnya, gunakanlah thesaurus untuk mencari sinonim dan kata pengganti yang akan menyederhanakan kata-kata kompleks pada teks sumber original. Dan yang terakhir, tetap tuliskan sumber teks original yang akan diparafrasekan. Ada beberapa cara untuk membuat parafrase. Di antaranya, synonym substitution, antonym substitution, change of voice, change of person, reference substitution, dan yang terakhir metaphor substitution. Nah, agar teman-teman lebih memahaminya, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada synonym substitution. Pada synonym substitution, contohnya pada teks asli, pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan negosiasi dalam penentuan upah. Setelah parafrase, teksnya menjadi pengusaha lebih menyukai mengambil karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan penawaran dalam penentuan gaji. Nah, kita ingat kembali bahwa sinonim adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Jadi pada teks asli dia menggunakan kata merekrut, sedangkan setelah diparafrase dia menggunakan sinonim dari merekrut, yaitu mengambil. Yang awalnya merekrut karyawan menjadi mengambil karyawan. Begitu pula yang berlaku pada antonym substitution, sedangkan antonym itu merupakan lawan kata. Di situ ada kata sedang buruk, kemudian diganti menjadi tidak baik. Nah, yang kemudian ada change of voice. Pada teks asli, kalimatnya adalah pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan negosiasi dalam penentuan upah. Setelah diparafrase, teksnya menjadi calon karyawan wanita seringkali tidak melakukan negosiasi upah.
Hal ini menjadi salah satu alasan para pengusaha lebih tertarik merekrut karyawan wanita. Sedangkan pada Change of Person, pada teks asli, Hirose Morikazu dalam buku Kotler Marketing membaca dengan esensi, menyebutkan bahwa membentuk harga dengan berorientasikan kepada konsumen. Sedangkan setelah diparafrase, kalimatnya menjadi mencermati kebutuhan konsumen harus dilakukan sebelum menetapkan nilai yang dapat diterima, sebagaimana yang disampaikan Hirose Morikazu dalam buku Kotler Marketing. Nah, adapun perbedaan dari change of voice dengan change of person, pada change of voice dia merubah bentuk kata kerja dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Sedangkan change of person adalah perubahan tata bahasa orang yang menghasilkan objek yang direferensikan. Nah, berikutnya ada metaphor substitution dan reference substitution. Pada metaphor substitution, contoh dari teks aslinya adalah rumah tinggalnya berjarak cukup jauh dari sana, ditempuh dengan berjalan kaki setiap pagi dan sore saat datang dan pulang. Kemudian diparafrasekan menjadi rumah tinggalnya berjarak cukup jauh dari sana. Dia menempuhnya dengan kekuatan kakinya kala matahari muncul dan kala mataharinya mengucapkan selamat tinggal. Itulah saat dia datang dan saat dia pulang. Sedangkan pada reference substitution, teks aslinya berupa akting maupun perawakan artis Choi Ji-woo dan aktor Kwon Sang-woo sangatlah sempurna. Kalaupun ada kekurangan, hal itu terletak pada pelafalan mereka. Mereka sering kesulitan menyembunyikan konsonan di akhir suku kata, sehingga suara yang keluar pun terdengar lucu. Kemudian diparafrasekan menjadi akting dan penampilan artis Choi Ji-woo dan aktor Kwon Sang-woo sangatlah sempurna. Kekurangan dari kedua bintang drama tersebut terletak pada pelafalan keduanya. Choi Ji-woo dan Kwon Sang-woo sering kesulitan melafalkan konsonan di akhir suku kata, sehingga suara yang keluar terdengar lucu. Jadi, pada metaphor substitution, dia menggunakan teknik mengganti kata atau kalimat yang menggunakan simbolik atau simbolisme dengan kata atau kalimat yang berbeda, tetapi yang memiliki sama maksud. Berbeda dengan reference substitution, dia menggunakan teknik mengganti referensi dari kata atau kalimat yang akan diparafrasekan. Nah, itulah dia video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.